kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di pagi hari yang indah ini untuk kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang di pagi hari yang indah ini untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini, bila firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-32. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Mungkin kita sudah pernah mendengar bentuk dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini, bagaimana si bungsu ingin meminta warisan daripada ayahnya dan ingin pergi merantau. Bapak Ibu Saudara, ketika uang itu diberi kepada si bungsu, dia poya-poyakan habis, akhirnya tidak dipergunakan dengan baik uang itu, dia menderita kelaparan. Namun kakaknya bersama dengan ayahnya yang selalu bersama-sama dengan ayahnya, terus tiba-tiba si anak ini pulang karena dia merasa bahwa dia ingin kembali kepada bapaknya. Dia menyadari kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika si anak ini, si bungsu ini menyadari kesalahannya di hadapan bapaknya, dia tahu apa yang sudah dilakukan itu salah. Bapaknya masih membuka tangan, membuka pintu untuk menerima, memaafkan, memulihkan keadaan itu kembali, menerima anak itu kembali. Berbeda dengan kakaknya merasa tidak adil
Karena apa? Dia sudah meminta apa yang menjadi bagiannya. Ketika dia habis, dia poya-poyakan di luar, dia datang kembali, lalu Bapa menerimanya kembali, bahkan memberikan hal yang terbaik baginya. Ini membuat hal yang tidak baik dalam diri si kakak, berasa bahwa aku bersama-sama dengan Bapak tidak pernah nih Bapak buat begini, seperti itu. Dan dia merasa bahwa dia tidak diperlakukan dengan baik oleh ayahnya. Namun yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana bentuk kasih Allah melalui peristiwa ini, bagaimana ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah melakukan banyak dosa, lalu ketika kita sadar bahwa kita sudah terhilang, kita sudah melakukan banyak dosa dan kita ingin kembali kepada Bapa pasti akan melakukan hal yang sama. Tuhan membuka tangannya, Tuhan membuka pintu pengampunan bagi kita. Maka yang mau diperingatkan kepada si sulung ini adalah bagaimana dia membuka hati pengampunan juga kepada adiknya. Karena Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa peristiwa yang terjadi ini ada nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil, bahwa kasih itu mampu memaafkan, melupakan. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih punya kesempatan untuk berubah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lebih melegakan dan membahagiakan diri kita kalau kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya sering sekali mungkin kita rajin baca firman, bahkan kita sudah mendengar banyak firman Tuhan, tapi kalau kita punya hubungan yang tidak baik dengan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita boleh menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin firman Tuhan lah yang akan menegur kita hari lepas hari, bagaimana kita mau dipulihkan kembali, bagaimana kita mau mengampuni, bagaimana kita mau memaafkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah di dunia ini. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang namanya kesalahan, baik itu besar atau kecil. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mau memulihkan kesalahan-kesalahan itu, bagaimana kita mau dipulihkan, bagaimana kita mau memulihkan, bagaimana kita mau memaafkan, bagaimana mau kita dimaafkan. Itulah menjadi timbal balik dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, banyak hal mungkin yang kita lakukan, perenungan, sehingga kita boleh introspeksi diri kita di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita mengalami introspeksi itu, ketika kita menyadari akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita refleksikan dengan kita sadari, dan kita datangi orang yang mungkin bersinggungan dengan kita, sehingga kita boleh selesaikan Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak ada lagi hubungan-hubungan yang tidak baik di antara kita. Sehingga hubungan-hubungan yang tidak baik itu ketika kita boleh menyadari kesalahan kita, itu bisa dipulihkan. Sama seperti yang dialami oleh si anak ini Bapak Ibu Saudara, dia menyadari apa yang menjadi kesalahannya, dia datang kepada bapaknya, dia minta ampun di hadapan bapaknya. Bapaknya memberikan pengampunan itu kepadanya, bahkan diberikan hal-hal yang istimewa Bapak Ibu Saudara, dibuatkan pesta malah. Ini membuktikan bahwa anaknya yang dulu sudah hilang, dia menyadari dia hilang, dia datang kembali untuk dipulihkan. Itu merupakan suatu hal yang indah yang boleh dilihat oleh ayahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menyadari, ketika kita punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain, lalu ketika orang lain itu datang meminta ampun, meminta maaf kepada kita, mari kita berikan pengampunan itu Bapak Ibu Saudara. Kita buka pintu maaf, kita buka pintu pengampunan itu, karena tidak ada manusia yang tidak sempurna di dunia ini. Semua kita pernah berbuat salah. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita dipulihkan? Maukah kita memulihkan keadaan itu menjadi lebih baik lagi? Sehingga ketika hubungan yang baik yang sudah dipulihkan itu, akan ada hal yang indah di dalamnya, terjadi damai sejahtera, penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal yang membuat pada akhirnya hubungan itu bisa terpecah belah. Tapi mari bersama-sama kita bangun hubungan yang baik dengan saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga apa Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hubungan-hubungan yang baik, hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang ingin Tuhan inginkan kita boleh lakukan sebagai kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus meminta Tuhan untuk Tuhan terus berada bersama-sama dengan kita, terus merasakan hadirat Tuhan, percaya bahwa kasih Kristus terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita boleh memuji Tuhan. Kita mau katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan
Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali, kami boleh memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk boleh menerima orang-orang di sekitar kami dengan segala banyak hal yang terjadi yang mungkin boleh kami alami. Tolong kami untuk kami boleh memberikan keampunan, untuk kami boleh terlebih dahulu meminta maaf, terlebih dahulu memaafkan orang lain, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sulit pasti iya, tapi kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan, dan kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba rindu Engkau terus juga menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini, sehingga jemaat-Mu di tempat ini juga boleh memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan boleh mengasihi kami, mengampuni kami dengan kasih-Mu yang abadi, kasih-Mu yang kekal. Tolong kami pun juga boleh menerapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga rindu Engkau memberkati jemaat-Mu ini, supaya jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam setiap persoalan hidup yang mereka alami, Engkau hadir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Anak-anak mereka, orang tua, bahkan setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Sungguh Tuhan, hamba berdoa biar Engkau terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu ini. Hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2, bahkan hamba juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ini, Engkau yang terus memberkati, biarlah kami terus boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bahkan dalam setiap pekerjaan, dalam usaha, Engkau yang terus menolong memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.